Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita ya dalam mata kuliah perilaku konsumen. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang dunia konsumen yang sangat menarik ya, karena konsumen ini adalah kumpulan manusia yang tentu saja mereka punya sikap, punya emosi, punya kecenderungan-kecenderungan, dan seringkali itu berubah-ubah, dinamis sekali, dan ini membuat para produsen, para pemasar ini harus bisa mengikuti ya selera pasar lah, katakan seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana seorang konsumen itu memperoleh informasi, memperoleh stimulus, kemudian stimulus itu dia proses, dia olah informasi itu ya melalui serangkaian tahapan ya sehingga sampai pada satu step di mana informasi itu dia terima, dan akhirnya informasi itu memberikan dampak ya terhadap proses pengambilan keputusan yang dia ambil. Dan ada informasi-informasi yang akan ditolak begitu saja karena memang tidak relevan dengan apa yang dia butuhkan. Ada informasi yang kemudian bisa diterima dan masuk ke dalam memori jangka panjang dia, ke dalam alam bawah sadar dia, karena memang informasi itu didesain sedemikian rupa oleh para produsen terutama ya untuk bisa masuk ya ke dalam database customer ya. Tentu produsen sudah sangat mempelajari ini dengan sangat hati-hati gitu ya, bagaimana supaya informasi itu bisa sampai dan akhirnya diterima ya oleh konsumen dengan baik ya. Nah, makanya dalam iklan-iklan itu mereka menerapkan satu strategi yang sangat bagus, yang konsumen itu seringkali tidak sadar kalau mereka itu akhirnya mau tidak mau menerima informasi itu dan kadang-kadang menganggap itu sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Karena kan namanya perang apa ya, perang marketing itu kan perang persepsi ya. Bagaimana seorang produsen ya, seorang pemasar itu membangun persepsi yang positif gitu ya atas produk-produknya di benak konsumen. Nah, orang persepsi inilah yang kemudian menjadi perang pikiran gitu ya. Jadi di level itu gitu, di level mindset, di level pikiran, mereka memperebutkan apa namanya pemikiran dari para konsumen ini, sehingga pada saatnya harus mengambil keputusan pembelian terhadap suatu produk, ya karena mereka butuh ya, atau mereka ingin gitu ya, maka harapannya para produsen ini akan bisa dipilih gitu, produknya itu akan bisa dipilih karena mereka sudah investasi sedemikian banyak agar apa yang diproduksinya itu menjadi top of mind gitu, menjadi yang diingat pertama kali oleh konsumen gitu. Dan tentu ini bukan kerja yang sebentar ya, ini kerja yang lama, dilakukan berulang-ulang, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun ya, bahkan yang sudah sangat dikenal pun ya, produk-produk yang sudah sangat familiar ya di mata konsumen itu seringkali dia harus melakukan pembaruan ya, harus tetap eksis dengan hadir di market, dengan iklan di market, iklan yang sifatnya reminder dan seterusnya, supaya itu tidak tergantikan gitu ya oleh produk lain yang setiap hari itu ada produk baru, ada lahir merek baru yang ingin juga menikmati ceruk pasar ya yang ada di Indonesia, katakan seperti itu ya, karena negara kita relatif sangat gurih lah ya buat bisnis yang consumer good, karena pertama penduduknya sangat besar ya, sangat besar, kemudian kita juga boleh dibilang termasuk yang cukup konsumtif ya, seneng lah ya dengan barang-barang seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya dengan materi kita pada kesempatan hari ini. Bapak akan coba untuk share screen dulu ya. Sebetulnya menarik memang ya apa yang kita bahas ini. Cuman kadang-kadang memang ini hubungannya dengan ini ya, dengan psikologi manusia ini ya, dengan psikologi manusia. Oke, sebentar dulu saya buka dulu.
Silahkan nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, bisa disampaikan di grup. Seperti biasa kita akan banyak diskusi ya tentang hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan nanti di grup, bisa kita diskusikan bersama. Oke, sikap konsumen ini menarik ya, karena sikap ini kan sangat berpengaruh terhadap apakah konsumen itu akhirnya nanti akan beli atau tidak. Makanya produsen itu sangat sangat berkepentingan ya dalam mempelajari, kemudian membentuk ya, kemudian mempengaruhi sikap seorang konsumen. Di mana sikap ini adalah bisa dijadikan sebagai salah satu perilaku yang menunjukkan apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Kemudian dalam sikap juga terjadi evaluasi, suatu proses mental, merespon terhadap apa-apa yang datang pada konsumen itu ya. Dan sikap juga merupakan perasaan atau afeksi terhadap sebuah rangsangan dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa pengertian ya mengenai sikap ini yang diungkapkan oleh para ahli. Sementara fungsinya adalah membantu menyimpan memori jangka panjang sehingga orang itu bisa dengan mudah mengingat kembali suatu hal pada saat yang tepat ya. Maka ketika sedang menghadapi suatu masalah, suatu isu pada suatu produk atau merek atau jasa, dalam rangka membuat pernyataan tentang diri, maka sikap ini akan berpengaruh ya terhadap proses evaluasi itu ya, tentang suka atau tidak suka ya, gemar atau tidak gemar, ini tentu sangat berpengaruh ya. Nah, sikap konsumen sudah difokus lagi adalah tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap objek tertentu ya. Misalnya ya, bagaimana sikap konsumen terhadap kinerja produk? Bagaimana sikap konsumen terhadap merek perusahaan? Bagaimana sikap konsumen terhadap harga produk? Bagaimana sikap konsumen terhadap iklan produk yang ditayangkan dan seterusnya? Ini akan sangat berpengaruh ya nanti. Kalau memang dia suka, ini berarti kan positif sikapnya ya. Nah, ketika sikapnya positif tentu ada harapan ya, ada harapan suatu saat konsumennya akan mengkonsumsi produk itu. Tapi kalau sikapnya adalah negatif, sudah menolak, sudah berdiri duluan, nah ini juga bisa jadi nanti akan sangat berdampak gitu ya terhadap penjualan produk, karena konsumen relatif akan memblok ya informasi-informasi yang berhubungan dengan produk itu. Maka seorang pemasar, seorang produsen itu akan berusaha habis-habisan ya agar bagaimana bisa mempengaruhi persepsi, ya, mempengaruhi sikap ya dari konsumen ini sehingga mau menerima ya produk-produk yang dipasarkannya. Ada tiga komponen ya dalam sikap konsumen, ada komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif atau psikomotorik ya. Kognitif ini berhubungan dengan pikiran ya, apa yang dipikirkan oleh konsumen ya. Sifatnya rasional, masuk akal. Jadi kalau misalnya kita menawarkan sesuatu pada konsumen, maka konsumen akan menganalisa, dia akan mempertimbangkan apakah kira-kira informasi yang disampaikan ini logik apa enggak ya, rasional apa enggak ya, fungsional apa enggak ya. Nah, ini masih ranahnya namanya ranah kognitif ya. Kemudian berikutnya adalah afektif. Nah, kalau sudah afektif, ini kaitannya dengan perasaan. Jadi lebih ke emosional sifatnya, bisa berupa sedih, senang, ceria, dan seterusnya. Nah, ini biasanya produsen ketika dia menyampaikan iklan-iklannya, dia akan berusaha mempengaruhi emosi dari para konsumennya. Misalnya dengan menampilkan satu suasana di dalam iklannya, suasana kegembiraan, kebersamaan. Nah, ini kan berpengaruh terhadap mood konsumennya. Atau juga misalkan dia mau menyentuh emosi, keharuan, kemudian solidaritas mungkin ya, kalau terhadap kejadian tertentu dan seterusnya. Ya, ini kalau sudah hubungan dengan emosi, ini afektif ya. Jadi nggak cukup hanya kognitif aja, karena manusia itu kan ada unsur kognitif, ada unsur logika, ada unsur rasionalitasnya, tapi juga ada unsur afektif, perasaan, emosi, minta dihargai, senang, ya kan, sedih dan lain-lain ya.
ini juga harus diakomodir ya. Kemudian berikutnya adalah konatif atau psikomotorik. Ini wujudnya bisa keterampilan seseorang ya, misalkan tampil menyetir, tampil memasak dan seterusnya ya. Jadi sikap ini ada melibatkan tiga hal ini ya, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik atau konatif. Nah, kita ngomong tentang sikap, maka di sana ada beberapa hal yang akan terkait ya. Ini terkait dengan kepercayaan terhadap merek. Ya, ini merupakan komponen kognitif dari sikap itu. Nah, kemudian evaluasi merek ini merupakan komponen afektif. Kemudian maksud membeli, ya, ini kehendak untuk membeli ini merupakan komponen dari konatif ya. Jadi gabungan dari ini, misalkan konsumen itu dari sisi kepercayaan dia terhadap mereknya. Dia percaya merek ini punya fungsi yang misalnya tepat, fungsi yang dibutuhkan, fungsi kalau obat yang fungsinya untuk membantu penyembuhan misalnya, atau yang lain ya. Jadi ada aspek kepercayaan terhadap merek yang harus dibangun lewat jalur kognitif ini gitu ya. Kemudian pada tahap evaluasi merek, maka perasaan itu menjadi penting, emosi itu menjadi penting, ini yang harus diperhatikan sehingga sebisa mungkin itu bisa dimainkan gitu ya, bisa dibangun ya perasaan yang positif itu terhadap satu brand sehingga tidak hanya percaya tapi juga dia punya perasaan yang positif sehingga akhirnya muncul intention, kehendak, maksud ya untuk melakukan pembelian ya. Ini sudah masuk ke psikomotorik. Karena kalau sudah melakukan action pembelian, maka aspek psikomotorik atau aspek kognitif ini kan bermain di sana gitu ya. Jadi mainnya tidak hanya di level kognitif, tapi diperkuat dengan di level afektif dan akhirnya disempurnakan ya dengan psikomotorik ini. Sehingga ini menjadi satu kesatuan. Oke. Model sikap terhadap objek ya memiliki beberapa karakteristik ya. Yang pertama sikap bagaimana mempresentasikan kepercayaan kepada konsumen. Dan juga sikap bermanfaat untuk mengukur tanggapan konsumen terhadap suatu objek tertentu. Ya, sikap ini bisa berupa positif dengan negatif. Kalau positif tentu ini sangat menguntungkan bagi produsen karena produsen sudah nggak terlalu ini lagi ya, nggak terlalu harus effort luar biasa untuk bisa membangun kepercayaan gitu. Tapi kalau sikapnya negatif, maka tentu produsen harus berusaha men-switch itu dengan serangkaian program yang mana sikap negatif itu kemudian bisa berangsur-angsur menjadi netral dan bahkan menjadi positif. Nah, ini banyak ya, banyak kasus-kasus brand-brand yang besar itu kadang-kadang bisa membalikkan seperti ini. Tentu ini dengan budget yang lumayan, dengan serangkaian kerja marketing yang panjang, sehingga sikap yang awalnya negatif ini bisa dirubah jadi positif dan itu dalam jangka panjang akan berpengaruh sekali ya terhadap marketing perusahaan ya. Faktor penentu sikap konsumen. Jadi sikap ini kan nggak hadir tiba-tiba. Ada beberapa hal yang memang mempengaruhi ya. Yang pertama demografi. Demografi ini hubungannya dengan ada kelas sosial, etnis atau suku, usia, pendidikan, penghasilan, agama, dan lain-lain. Orang di satu kelas sosial itu tentu satu kelas sosial A itu mungkin berbeda sikapnya terhadap satu produk dengan kelas sosial B, apalagi kelas sosial C misalnya ya. Jadi kelas sosialnya menentukan sikap dia, preferensinya terhadap sebuah produk gitu ya. Etnis juga begitu. Etnis kembali dulu ke kelas sosial ya. Biasanya orang memeta-metakan kelas sosial dalam beberapa ses, ada ses A, ses A+, ses A, ses B, ses C gitu ya. Ini hanya untuk memudahkan klasifikasi aja sebetulnya. Dimana yang ses A+ ini ya kalangan atas gitu ya, yang sikap dia terhadap penawaran produk, kemudian sikap dia terhadap konsumsi barang-barang yang mewah dan seterusnya mungkin ya. Ini tentu akan berbeda dengan ses B dan ses C. Ya. Kalau ses B ini menengah ya, menengah agak ke atas sedikit lah ya ses B. Kalau ses C ini untuk kalangan bawah yang banyak jumlahnya biasanya ya, tentu mereka berbeda ya dalam menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan promosi produsen dan seterusnya.
etnis suku ini juga mereka punya ini beda-beda ya dalam hal menyikapi apa-apa yang ditawarkan oleh produsen. Suku Jawa punya perilaku tersendiri, punya gaya tersendiri. Suku Sunda juga begitu, ya kan. Bugis juga begitu. Mereka punya pendekatan-pendekatan yang berbeda di dalam sesuatu. Nah, tentu ini harus diperhatikan. Jangan sampai nanti komunikasi publik dari produsen itu menjadi salah gitu ya. Jangan sampai produk yang awalnya diniatkan baik gitu ya menyasar ke seluruh kalangan, tapi karena terlalu diasosiasikan dengan suku tertentu, nah kemudian ini menjadi tidak relevan dengan suku yang lain gitu. Jadi ya harus diperhatikan ya soal ini. Apalagi Indonesia ini kan ragam etnisnya banyak ya. Usia juga begitu ya. Pendidikan apalagi, penghasilan ini juga sangat berpengaruh ya. Agama ini sensitif ya kalau mau dibilang sensitif ya, artinya jangan sampai gitu ya dalam kita memasarkan produk kita gitu itu jangan sampai kemudian memunculkan hal yang mudah menyinggung gitu ya dari sisi agama ya, karena kan kadang-kadang maunya bercanda tapi dipersepsinya enggak gitu ya, makanya hati-hati juga nih ya, kita sebisa mungkin itu soft lah ya dalam memainkan sebuah campaign, sehingga jangan sampai gitu merendahkan ya, walaupun niatnya bercanda, jadi jangan sampai merendahkan satu agama tertentu atau mungkin masuk ke dalam ranah yang terlalu dalam yang kita nggak menguasai itu misalnya. Nah, tentu ini harus diperhatikan. Makanya biasanya ada konsultan-konsultannya kan gitu. Sebuah iklan komersial yang dibikin oleh sebuah lembaga advertising itu tentu ketika proses kreatifnya itu sudah melalui serangkaian diskusi panjang, brainstorming, dampak-dampak yang akan dimunculkan dan seterusnya. Walaupun kadang-kadang ada juga yang akhirnya meleset juga kan gitu, ada yang diprotes iklannya karena mungkin menyudutkan agama tertentu atau menyudutkan etnis tertentu ya. Nah, tentu tidak diharapkan itu terjadi kan gitu. Tapi itu pernah terjadi dan kadang terjadi gitu. Oke, untuk kemudian preferensi pembelian produk ya. Nah, konsumen ini dalam beli produk itu dia punya kelompok-kelompok yang dijadikan sebagai referensi ya. Yang paling dekat tentu adalah keluarga. Apa yang direferensikan oleh keluarga ini akan dia percaya kan, karena nggak mungkin lah masa keluarga mau menjerumuskan gitu misalnya ya. Jadi apa yang dipakai oleh keluarga besar, merek yang dipakai oleh keluarga besar ini tentu akan berpengaruh terhadap preferensi pembelian dia gitu ya. Teman juga begitu, apalagi kalau masih remaja ya, masih anak muda, ini pengaruh banget teman ini. Temannya beli merek A, ya ini kita yang awalnya nggak tahu jadi nanya-nanya, akhirnya pengen gitu ya. Jadi teman pakai produk A, ya kita juga pengen gitu ya. Jadi kelompok-kelompok ini yang harus dimainkan dalam tanda kutip oleh produsen ya, sehingga bisa menimbulkan viral marketing gitu ya. Apalagi sekarang eranya kan era digital, sesuatu yang unik, sesuatu yang punya nilai uniqueness yang tinggi, menarik, itu bisa viral dengan mudah ya, karena semuanya serba connected sekarang ya. Kelompok atau grup ini juga pengaruh sekali. Misalkan suatu komunitas itu biasanya punya satu kesamaan ya, kesukaan gitu. Nah, tentu apa yang dipakai oleh komunitas itu akan menjadi preferensi atau akan menjadi referensi utama bagi para anggota kelompok untuk memakai gitu ya. Kemudian referensi-referensi lainnya masih banyak ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan persepsi manfaat produk bagi konsumen. Nah, persepsi manfaat produk itu ada manfaat inti produk dan ada namanya atribut produk ya. Atribut ini ya hal-hal yang sebagai aksesorisnya gitu ya, yang bisa menambah dari inti manfaat dari satu produk itu. Nah, tentu inti produknya harus lebih dikuatkan, kemudian yang atribut-atribut ini
ini untuk gimmick, untuk menambah supaya nanti ini bisa lebih disukai oleh konsumen ya, karena ada berbagai atribut, fitur-fitur ya yang melekat pada produk yang bisa semakin memanjakan konsumen gitu ya. Gaya hidup konsumen ini juga berpengaruh ya. Ada kelompok gaya hidup sehat, gaya hidup sosialita, gaya hidup orang desa, orang kota, orang modern ya. Ya mereka punya inilah masing-masing punya style ya. It's okay ya, nggak ada masalah ya asalkan semuanya masih dalam koridor-koridor yang wajar lah ya, tidak berlebihan dan seterusnya. Termasuk sekarang gaya hidup belanja offline online ini juga pengaruh ya. Semenjak pandemi ini pembelanjaan online meningkat luar biasa karena orang dalam tanda kutip dipaksa untuk melakukan pembelian secara online, hal yang dulu tuh nggak nyaman secara online mau tidak mau harus online karena mobilitasnya terbatasi ya. Kalau pikir nanti setelah pandemi usai, kebiasaan itu akan masih berlanjut ya, walaupun mungkin intensitasnya tidak sekencang ketika pandemi gitu. Karena orang itu juga butuh interaksi gitu ya. Karena kelemahannya online itu kan interaksi human touch-nya, sentuhan manusianya kurang gitu. Sementara kita ini kan makhluk emosional gitu ya. Kita ini kan butuh ketemu orang gitu. Sehingga kalau semuanya online nggak ketemu orang, hanya ketemunya HP, laptop, ini juga garing juga menurut Bapak gitu ya. Walaupun pada situasi tertentu ini membantu. Dalam situasi tertentu ini membuat kita lebih terfasilitasi, lebih dimudahkan. Tapi di sisi yang lain ada hal yang hilang, yaitu dari sisi human touch-nya. Berbeda misalnya ketika kita belanja di pasar tradisional, di sana ada ketemu orang, ada senyum, ada tawar-menawar mungkin, ada ini kita butuhkan interaksi sosial seperti itu. Kita ini bukan robot gitu. Sehingga Bapak punya keyakinan bahwasanya bisnis offline itu akan tetap terjaga, akan tetap ada. Kenapa? Karena kita ini sebagai manusia ini adalah makhluk sosial yang butuh interaksi dan beda ketemu langsung dengan tidak itu menurut Bapak beda. Ya, kita butuh sentuhan manusia atau human touch. Kalau semuanya mesin itu kurang berwarna menurut Bapak ya. Tapi memang dalam hal tertentu kita harus ini ya, harus pakai teknologi juga untuk memudahkan ya. Tapi sisi-sisi kemanusiaan, sisi-sisi human relation itu tetap harus dipertahankan agar kita sebagai manusia ini ya tetap utuh gitu, bukan bukan lagi menjadi mesin gitu. Punya persepsi seperti itu ya. Karakteristik sikap konsumen ya, sikap itu memiliki objek ya. Objek ini ya bisa produk, merek, iklan, harga, kemasan dan seterusnya ya. Maka sikap konsumen harus terkait dengan objek karena objek tersebut bisa berhubung dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran ya. Kemudian konsistensi sikap ya. Sikap ini adalah gambaran perasaan dari seseorang konsumen dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya. Ya, jadi perilaku kita ini merupakan refleksi dari sikap. Sikapnya bagaimana nanti berpengaruh terhadap perilakunya bagaimana. Ya. Nah, sikap ini memiliki konsistensi dengan perilaku. Ya. Kalau mau merubah perilakunya, rubah sikapnya. Sikapnya berubah, perilakunya akan mengikuti biasanya. Ya. Kemudian ada sikap negatif, sikap positif, negatif, dan netral. Ya, kalau sikap positif ini sikap yang mungkin dapat menerima atau menyukai suatu hal. Tadi sudah Bapak sebutkan kalau sikap konsumen terhadap suatu produk perusahaan sudah positif, tentu ini akan lebih mudah ya bagi produsen untuk memperkenalkan atau untuk menguatkan ya rasa suka gitu ya dari seorang konsumen gitu ya, sehingga akan meningkatkan pembelian pada ujungnya. Sementara sikap negatif itu sebaliknya, sikap yang tidak menyukai satu hal. Nah, sementara netral itu ya tidak negatif, tidak positif ya, sikapnya hanya netral saja. Nah, yang netral ini bisa ditarik ke positif, bisa ditarik ke negatif juga, tergantung bagaimana dari produsen yang berusaha untuk mendekati gitu ya dengan serangkaian effortnya ya. Intensitas sikap ini ya memerlukan derajat kesukaan. Jadi kan sikap itu ada level-levelnya lah ya. Ada yang sangat suka biasa saja gitu ya. Kadang-kadang ini bisa diukur sebetulnya melalui satu survei gitu ya terhadap satu brand, dan biasanya kalau brand-brand besar itu dia akan
akan melakukan pengukuran secara berkala gitu ya untuk evaluasi produknya. Maka kadang-kadang dari hasil riset itu kampanyenya dirubah, pendekatan iklannya dirubah misalnya. Kalau yang awalnya itu iklannya terlalu hard selling, kemudian dirubah menjadi sedikit soft, yang lebih menonjolkan lebih menonjolkan corporate ininya, misalkan ya corporate perception ya, lebih menonjolkan dampak sosial produk misalkan, dampak kesehatan dan seterusnya ya. Jadi nggak kemudian hard selling misalkan. Ini biasanya hasil dari riset ini ya, tentang intensitas sikapnya ini. Nah, kemudian ini dipakai oleh para pemasar untuk bisa merancang ya program promosinya ya. Resistensi sikap ini seberapa besar sikap seseorang bisa berubah ya. Maka pemasar perlu memahami resistensi konsumen agar bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Kalau konsumennya resisten sekali gitu ya, tentu harus lebih hati-hati gitu ya. Daya resistensi itu daya bertahan gitu ya untuk menerima sesuatu. Nah, tentu ini harus ada pendekatan khusus ya supaya resistensinya itu makin rendah gitu ya. Oke, persistence itu kalau bahasa gampangnya itu gigih gitu ya. Persistensi sikap ini karakteristik menggambarkan bahwa sikap akan berubah karena berlalunya waktu. Ya, tidak mudah berubah ya, walaupun bisa gitu ya. Waktu itu kan kadang-kadang juga merubah keadaan kan gitu. Ya, ini juga debatable sebetulnya ya. Nah, keyakinan sikap ini adalah kepercayaan konsumen terhadap kebenaran sikap yang dimilikinya. Ya, ada konsumen yang nggak mau tahu gitu ya, karena dia sangat yakin dengan kebenaran sikap yang dimilikinya, dia kadang-kadang nggak mau mendengar gitu, pendapat orang lain, masukan dari orang lain, ya, karena dia mungkin sudah yakin 100% gitu ya, padahal bisa saja keyakinannya salah, bisa saja gitu ya, tapi mungkin pengalaman dia mengatakan hal itu ya. Oke. Kemudian situasi, ya ini sikap konsumen terhadap suatu objek seringkali muncul dalam konteks situasi tertentu. Ya, situasi ini akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu objek. Jadi kalau situasi ini kan sifatnya kondisional ya. Dalam situasi tertentu konsumen itu cenderung begini, dalam situasi tertentu konsumen itu sikapnya cenderung begini dan seterusnya. Ini kontekstual sifatnya. Fungsi-fungsi sikap konsumen ya, ada utilitarian, ada value ekspresif, ada knowledge, ada ego defensif ya. Yang utilitarian ini konsumen menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat atau reward atau menghindari risiko atau punishment dari produk itu. Nah, utilitarian. Jadi prinsipnya ya pengen memperoleh manfaat gitu. Manfaatnya apa gitu. Jadi ya rasional ini ya, karena orang kan pakai produk itu kan pengen memperoleh manfaat atau reward atas pemakaian itu kan. Atau juga untuk menghindari satu risiko kalau tidak pakai produk itu. Nah, sikap berfungsi mengarahkan perilaku untuk mendapatkan penguatan positif atau positive reinforcement atau untuk menghindari risiko ya. Ini fungsi yang utilitarian. Sementara fungsi ego defensif ini berfungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau faktor luar yang mungkin menjadi ancaman dari dirinya. Dengan dia menjaga sikap seperti itu, ya harapannya ya dia bisa terlindung dari serangan-serangan dari luar terhadap persepsi dia, terhadap sikap dia dan seterusnya ya. Jadi ada ego defensif. Setiap orang punya ini ya, ego defensif seperti ini ya. Kemudian juga ekspresi nilai atau value ekspresif. Ini berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai gaya hidup, identitas sosial seseorang. Ya. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seorang konsumen. Jadi sikap juga menjadi berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai yang dia pegang. Kalau dia memegang prinsip tertentu, kemudian dia juga punya kegemaran tertentu, ya maka ini akan menjadi akan diekspresikan ya dalam sikapnya, dalam perilakunya, dalam identitas sosialnya, dia akan menunjukkan itu gitu.
Makanya kan kita bisa melihat kan ada satu kelompok tertentu dia cara mengekspresikan nilai-nilainya itu dengan cara A, ada yang kelompok lain dengan cara B, kelompok lain dengan cara C dan seterusnya ya. Karena memang ini bebas aja ya. Sikap itu sebagai ekspresi nilai-nilai yang dia pegang ya silahkan diekspresikan gitu ya sesuai dengan keyakinan dan nilainya masing-masing gitu ya. Dan juga fungsi pengetahuan atau knowledge. Konsumen itu ingin selalu mengetahui banyak hal. Karena ini juga kebutuhan ya, kita ini kan makhluk intelektual juga kan, ada sisi-sisi itu. Kita butuh pengetahuan, butuh tambahan ilmu dan seterusnya. Ini yang tanpa kita sadari, ini menjadi satu kebutuhan sebetulnya. Nah, sering sekali konsumen itu perlu mengetahui suatu produk terlebih dahulu sebelum menyukai dan kemudian membelinya. Nah, makanya produsen secara konsisten dia menginformasikan produk knowledge ya kepada konsumennya. Jadi misalnya ada produk baru, maka produsen akan mengedukasi konsumen dengan apa? Dengan serangkaian manfaat yang akan diterima, fitur-fitur yang bisa dipakai untuk mempermudah hidup, gitu ya. Nah, ini salah satu fungsi pengetahuan ya. Konsumen itu butuh tahu. Ketika tahu dia kemudian bisa minat atau tidak, ketika minat ya dia bisa membeli akhirnya. Maka informasi tentang produk itu dipastikan bisa mengalir terus secara lancar konsumen. Jadi jangan sampai konsumen tidak diedukasi dengan informasi yang cukup mengenai sebuah produk ya. Peran strategi konsumen pada strategi pemasaran, ya, dengan mengetahui sikap konsumen tersebut, maka para produsen, para pemasar itu bisa melakukan identifikasi, ya, segmen manfaat, bisa menggunakan produk baru, bisa memformulasikan serta mengevaluasi strategi promosi. Ya. Pemahaman konsumen juga merupakan hal yang sangat krusial, dan pengembangan produk itu dapat dilakukan dengan mengetahui sikap konsumen. Ini bagi para produsen besar ya, ini mereka punya tim sendiri yang melakukan ini. Ya, terus memonitor bagaimana pemahaman konsumen ya terhadap satu produk, kemudian ketika akan dilakukan product development di lab misalnya atau di tim desain dan seterusnya, tentu ini akan memperhatikan sikap konsumen. Misalnya, oh ternyata konsumen itu menghendaki hal yang lebih praktis sekarang. Nah, tentu kemudian diciptakan satu produk yang misalnya pemakaiannya lebih mudah, lebih praktis, packagingnya itu lebih tidak rumit lagi, bukanya gampang, tidak butuh effort yang aneh-aneh dan seterusnya. Kita kan bisa menyaksikan ya produk-produk konsumer yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar itu kan selalu berevolusi. Mereka ganti packaging tiap let's say setahun sekali, mereka mungkin memunculkan varian baru, varian rasa baru ya setiap 6 bulan atau setiap tahun. Ini kan karena memang mereka melakukan riset ya, sikap konsumen seperti apa yang diinginkan dan seterusnya, sehingga mereka merespon dengan inovasi produk yang diupayakan sebisa mungkin bisa mengadaptasi keinginan dari konsumen itu. Nah, ada strategi pemasaran untuk mengubah sikap konsumen. Jadi kan konsumen ada yang sikapnya positif, ada yang negatif, ada yang netral. Nah, tentu produsen dengan strateginya itu bisa tuh merubah-rubah itu ya, tentu dengan effort yang tidak sederhana gitu ya. Harapannya yang awalnya negatif menjadi positif, yang netral juga arahnya positif, karena kalau sikapnya sudah positif, ini akan lebih mudah bagi produsen untuk nge-push ya jualannya. Yang pertama, mengombinasikan beberapa fungsi. Ya, tidak hanya satu fungsi, coba beberapa fungsi dari produk itu kemudian dikombin sedemikian rupa sehingga menjadi satu kombinasi manfaat produk yang lebih lengkap gitu ya di mata konsumen. Mengasosiasikan produk dengan hal-hal tertentu, misalnya ada air mineral minuman A diasosiasikan dengan hidup sehat, ya kan? Ada produk tertentu yang diasosiasikan dengan hidup yang bermakna dan seterusnya. Ya, ini mengasosiasikan satu produk ya.
Supaya apa? Supaya sikapnya tadi berubah gitu. Oh, kalau aku pakai produk ini, maka aku berpartisipasi dalam program misalnya kesehatan internasional gitu. Ini bisa-bisanya kampanye aja gitu ya. Kemudian memecahkan konflik dua sikap ya. Artinya kalau konsumen itu masih bingung ya antara ya dan tidak dan seterusnya ya coba diyakinkan gitu ya supaya ada titik temu gitu untuk bisa mengambil satu sikap yang positif gitu. Mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. Nah, atribut-atribut produk yang ada itu dievaluasi kembali, sisi atributnya dirubah, atributnya ditambah dan seterusnya ya. Mengubah kepercayaan merek. Ya, setiap konsumen ini kan di level kognitif dia, di level rasionalitas dia kan mereka punya kepercayaan terhadap merek. Nah, ini bisa saja ini kepercayaan ini semakin dikuatkan dengan positive reinforcement, semakin di apa namanya diarahkan ya ke arah yang lebih diinginkan oleh produsen bisa aja gitu ya. Kemudian menambahkan sebuah atribut pada produk. Nah, ini sering ya, atribut ini misalkan dari sisi kemasan. Nah, kemasan ini kan salah satu atribut ya. Bagaimana dari sisi kemasan? Oh, kemasannya itu kalau sekarang kegedean, maunya yang lebih kecil-kecil mudah dibawa. Oke, tambahin atribut dari sisi kemasan mungkin lebih kecil. Oh, dulu itu semuanya cair, maunya ada yang nggak cair. Oh, oke, dibikin dalam bentuk kapsul lah, misalnya kan begitu. Nah, ini tugas produsen seperti itu ya salah satunya. Mengubah penilaian merek secara menyeluruh. Nah, ini kerja besar nih ya kalau sampai mengubah penilaian merek secara menyeluruh ya. Ada merek-merek, let's say ya, ini yang ini saya mau cermati ini produk rokok ya. Rokok itu kan memang dipersepsi rokok merusak kesehatan kan sebetulnya kan. Tapi dengan iklan yang sedemikian kreatif itu dia itu para produsen berhasil mengubah ya penilaian merek secara menyeluruh atas produk itu gitu loh. Kerennya mereka gitu. Jadi rokok yang sebetulnya dia itu adalah negative investment ya seharusnya itu makin lama makin dikurangi karena efek kesehatannya, tapi produsen itu dengan kreativitas iklannya bisa merubah persepsi itu sehingga rokok itu dipersepsi ya melalui iklan-iklannya nih ya itu pertama simbol kebersamaan, simbol kesuksesan, ya kan, simbol kepedulian, ya kan. Iklan-iklan rokok yang sekarang ini kan kreatif-kreatif sekali itu, sehingga penilaian merek ya itu menjadi sangat apa namanya sangat positif terhadap produk itu ya, karena kerennya gitu ya. Di situ ada kreativitas, cuman kreativitas ya nggak ngomong begitu tadi dari visualisasi produknya itu seakan-akan gitu ya memang yang konsumen dari produk tersebut ya itu adalah masuk golongan itu, masuk golongan yang kreatif, golongan yang peduli, golongan yang suka dengan kebersamaan ya, itu tergantung image apa yang mau dibangun ya. Saya nggak sebut merek ya, ada merek tertentu yang fokusnya itu di kebersamaan sehingga kampanyenya itu pokoknya yang ditunjukkan kebersamaan. Ada merek tertentu yang ditonjolkan itu adalah inovasinya, kreativitasnya, nyeleneh-nyelenehnya. Ada yang merek tertentu, ini saya ngomong rokok ya, merek tertentu yang dia itu identik banget dengan macho, identik dengan kegagahan seorang pria gitu ya. Ada yang identik dengan simbol kesuksesan ya, karena di situ visualisasinya itu sangat bagus. Ada yang simbolnya itu apa namanya identik dengan outdoor activities ya, aktivitas luar ruangan yang menantang dan itu sangat sangat menyenangkan untuk dijalani dan seterusnya ya. Ini ya salah satunya ya strategi pemasaran yang bisa dinilai produsen ya. Kemudian mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing. Nah, ini juga bisa, cuman hati-hati ya, kita sebaiknya memang harus fokus di merek kita. Kita nggak perlu terlalu ngotak-ngatik merek orang lain ya. Kita bisa saja mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing, tapi mungkin dengan cara yang sangat halus gitu ya. Misalnya ini ada satu merek permen yang waktu itu iklannya begini, yang ini, yang itu kuno gitu ya. Karena memang kebetulan mereknya itu kan Kino ya. Yang ini Kino, yang itu kuno itu. Itu kan dia istilahnya dia nembak kan, nembak merek lain ya. Merek yang itu kuno gitu. Kalau yang ini Kino gitu. Ini satu merek, satu iklan permen ya yang menurut saya nyerang banget gitu ya.
terhadap merek pesaing gitu. Tapi nyerangnya itu agak apa ya, nggak bisa dituntut secara hukum juga karena kan nggak sebut brand merek itu kan gitu. Tapi orang langsung mengasosiasikan itu yang diserang itu udah ketahuan tuh merek apa kan gitu. Nah, ini memang kerja apa departemen marketing, departemen communication yang sangat dinamis ya. Oke, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, mengombinasi fungsi dan seterusnya ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kepercayaan konsumen ini adalah kekuatan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen bahwa produk itu mempunyai objek, punya atribut dan manfaat. Konsumen harus percaya ini kan, gimana kepercayaan ini bisa dibangun ya. Oke, jenis-jenisnya ya, ada kepercayaan objek atribut, atribut manfaat ya, objek manfaat ya. Apa tuh objek atribut? Nah, ini pengetahuan bahwa sebuah objek memiliki atribut khusus ya. Kepercayaan itu menghubungkan objek seperti seseorang, barang, konsumen dengan atribut tertentu ya. Kepercayaan atribut manfaat ini merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan atau memberikan manfaat tertentu. Oke, atributnya misalnya dari sisi apa? Kalau jasa misalkan channel, ada atribut channel pembayarannya, misalnya channel pembayarannya itu ada macam-macam, gitu misalkan. Benar enggak itu menghasilkan manfaat? Oh enggak, berarti ya percuma gitu atribut itu ditambah gitu ya. Oh ternyata oh iya banget mempermudah banget nih, kalau dulu repot harus ngetik nomor rekening, harus gini sekarang enggak, sekarang cuma scan QR doang ya, gitu ya, tanpa kita harus ngetik nomor rekening, tanpa kita harus pakai password yang aneh-aneh gitu ya, semuanya dimudahkan misalnya. Ternyata ini memudahkan konsumen. Nah ini atribut manfaat ya. Kepercayaan objek manfaat ini merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk, orang atau jasa tertentu akan memberikan manfaat tertentu. Nah, kepercayaan konsumen itu punya implikasi ya. Kepercayaan konsumen terhadap produk, atribut produk itu mungkin tidak sesuai dengan kenyataan ya, mungkin saja ya, karena kan biasanya ada bias ya. Tapi it's okay ya, karena kan itu memang tugas produsen untuk terus melakukan improvement kan gitu. Nah, strategi positioning, ya, diferensiasi, segmentasi itu dapat didasarkan atas atribut sebuah merek. Di atribut itu bisa dijadikan alat ya untuk positioning sebuah produk, ya, untuk fungsi diferensiasi sebuah produk. Produk ini kenapa berbeda? Karena ada ininya, yang lain nggak ada. Nah, gitu. Ada unsur ininya, yang lain nggak ada, gitu misalnya ya. Nah, dalam pasar bisnis itu ada banyak kelompok konsumen yang mencari manfaat secara spesifik. Nah, mereka maunya itu benar-benar, apalagi sekarang ya lebih customize gitu kan, maka ini bisa nih dijadikan satu atribut yang sifatnya sangat eksklusif atau spesifik gitu ya. Nah, sementara kalau segmentasi manfaat itu meliputi pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang secara relatif mungkin berdasarkan manfaat serupa yang dicari dan strategi promosi ini. Jadi pernah kita bahas mungkin di materi manajemen itu ya, tentang adanya segmentasi, kemudian targeting, positioning, diferensiasi. Ini kan istilah-istilah dalam marketing yang sudah nggak asing lagi ya. Kalau segmentasi itu ya proses membagi-bagi pasar ke dalam beberapa kelompok yang biasanya relatif homogen. Misalnya kita segmentasi berdasarkan usia. Nah, usia remaja, dewasa, kemudian lansia misalnya, atau segmentasi berdasarkan jenis kelamin, pria, wanita, segmentasi berdasarkan geografis, misalkan Jawa, luar Jawa gitu. Itu namanya segmentasi. Tapi ada juga segmentasi berdasarkan yang sifatnya psikografis ya. Gaya hidup misalnya, segmentasi berdasarkan penghasilan ya, saya marketnya kelas A, kelas B, kelas C, size A, size B, size C, itu segmentasi. Nah, targeting ini adalah menentukan pasar sasaran mana yang akan kita layani, karena kan kadang-kala kita nggak bisa melayani semua, ya seringkali ya nggak bisa kita melayani semua market. Kenapa? Karena kan sumber daya kita terbatas, akhirnya kita memutuskan untuk memilih market tertentu.
Oke, saya pilih marketnya itu yang dewasa. Nah, dewasanya yang mana? Oh, dewasanya yang kelas atas. Kelas atasnya itu yang ya, gimana perilakunya? Oh, kelas atas yang sukanya itu misalkan sukanya itu adalah golf misalnya. Nah, oh, saya mau marketnya itu keluarga. Keluarga yang mana? Oh, keluarganya keluarga Muslim. Keluarga Muslim yang bagaimana? Oh, keluarga Muslim yang suka misalkan kemana-mana itu bareng keluarga, sehingga membutuhkan busana sarimbit keluarga misalnya. Nah, ini termasuk targeting gitu. Kita mau mentarget yang mana. Nah, kemudian setelah ditarget melakukan positioning, memposisikan produk kita di benak konsumen itu seperti apa. Nah, biasanya positioning ini bisa dilakukan dengan satu tagline tertentu, saat kita menonjolkan satu diferensiasi sesuatu yang berbeda yang menjadi andalan produk kita, yang akan kita jadikan sebagai apa namanya alat marketing yang utama, yang itu menjadi alat pembeda produk kita dengan pesaing itu apa, itu dicari itu. Dan kadang untuk itu butuh waktu lama, tapi begitu sudah ketemu ya insya Allah nanti kita nggak akan apa kesulitan ya gitu, karena kalau sudah ketemu positioningnya seperti apa, diferensiasinya seperti apa, itu relatif mudah bagi kita untuk mengedukasi itu di mata konsumen dibanding kita nggak menemukan itu. Nah, kalau produk kita dipersepsi campur-campur itu lebih sulit bagi kita gitu, karena kan di lapangan sana, di market, di pasar itu banyak sekali produk yang sama, banyak sekali produk yang bermain di pasar yang sama dengan fitur yang sama, ya kan? Harga juga mungkin mirip-mirip gitu ya. Nah, supaya produk kita ini dikenali, tentu kita butuh pembeda, kita butuh diferensiasi, kita mau diposisikan seperti apa dan seterusnya. Ini kalau kita berhasil keluar dari kerumunan dan dikenali sebagai sesuatu, nah ini tentu akan sangat bermanfaat ya, akan sangat luar biasa gitu. Oke. Segmen konsumen yang berbeda yang memiliki pengetahuan yang bervariasi tentang atribut dan manfaat produknya. Ini secara otomatis seperti itu ya. Sehingga tiap manajer, dalam hal ini manajer marketing ini harus cermat ketika menentukan keahlian dari pasar target sebelum mereka memutuskan apakah akan mengiklankan sebuah merek dengan menyajikan informasi atribut, informasi manfaat, atau kombinasi keduanya. Nah, ini kerja dari manajer marketing ya. Kalau mau bikin iklan, mau bikin program, apa program itu above the line atau below the line ya. Nah, itu tentu harus memperhatikan ya dari target marketnya itu seperti apa. Jangan sampai nggak sesuai dengan target market. Nah, atribut ini juga penting ya. Atribut dari produk ini secara langsung dipengaruhi oleh perhatian konsumen terhadap atribut yang spesifik ya. Ada beberapa unsur ya yang mencantumkan perhatian konsumen yang diarahkan pada satu atribut ya. Karakteristik penerima pesan. Nah, ini juga penting, karakteristik pesannya, faktor-faktor yang mempengaruhi peluang dan tanggapan penerima ya. Kita lanjut aja. Karakteristik produk, ini ada kualitas yang dirasakan, dampak penambahan fitur atau atribut baru terhadap merek yang inferior dan seterusnya ya. Nah, hasilnya atribut baru akan meningkatkan nilai yang dirasakan dengan keberadaan yang lebih besar. Makanya kadang-kadang atribut itu kan ada yang nggak signifikan, ditarik atributnya diganti dengan atribut baru. Ada fitur yang nggak kepake ya, kalau sekarang Bapak ngomong let's say produk digital, kan ada beberapa fitur tuh, ada fitur-fitur andalan. Nah, fitur-fitur yang nggak efektif ngapain dipertahankan? Buang aja, diganti dengan fitur yang baru gitu, nggak apa-apa. Kalau memang itu lebih baik ya di apa namanya di mata konsumen ya. Oke, ada proses pembentukan sikap dan kepercayaan konsumen. Ya, ini sikap ini kan tidak muncul begitu saja. Tentu ada pengalaman-pengalaman yang dilalui konsumen sehingga muncul sikap tertentu. Ya. Nah, pada formasi langsung kepercayaan dan sikap itu diciptakan tanpa terjadi keadaan lain sebelumnya. Nah, setelah kepercayaan dan sikap terbentuk, ya terdapat tendensi atas tiga keadaan yang dapat menciptakan sebuah hierarki. Ya. Konsumen membentuk kepercayaan terhadap suatu produk, kemudian mengembangkan sikap terhadapnya, dan akhirnya membelinya. Jadi konsumen itu yang pertama membentuk kepercayaan terhadap suatu produk, kemudian mengembangkan sikap, sikapnya apakah sikapnya positif, negatif, netral, seterusnya, dan akhirnya membelinya. Ya, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Silahkan nanti ya kalau mau ini sebetulnya materinya cukup panjang ini ya.
Penciptaan kepercayaan secara langsung. Nah, ini informasi kepercayaan secara langsung terjadi saat konsumen melakukan aktivitas pemrosesan informasi. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Supaya informasi yang masuk tentu dia akan diolah dulu oleh seorang konsumen, kemudian konsumen akan memutuskan apakah akan mempercayai informasi itu dan kemudian informasi itu masuk ke dalam database dia, ke dalam bawah sadar dia, atau mungkin informasi itu ya ditolak ya, tidak dianggap, diabaikan saja gitu karena tidak relevan dengan apa yang dia butuhkan misalnya. Ya, termasuk informasi tentang atribut produk, manfaat produk dan seterusnya ya, itu bisa jadi ya karena dia nggak relevan, nggak dia butuhkan ya dia abaikan aja bisa jadi. Atau oke, dijadikan referensi aja siapa tahu suatu saat butuh dan seterusnya. Ini tergantung konsumennya ya bagaimana dia memproses informasi melalui stimulus yang dia terima ya. Oke, ini ada pembentukan sikap secara langsung, mekanismenya. Yang pertama proses pembelajaran perilaku dan formasi sikap. Kemudian ada exposure nyata dan formasi sikap ya, di mana perasaan positif yang tercipta dengan exposure berulang kali seringkali terjadi tanpa konsumen mengetahui atau merasakan secara sadar bahwa objek itu sudah dikenalnya. Makanya iklan itu seringkali kan berkali-kali. Ada riset yang mengatakan orang tuh akan mulai ngeh dengan iklan kita kalau dia terima iklan itu 9 kali. Ya. Dia lihat sampai 9 kali itu baru gitu ya, baru ada muncul, awalnya kan janggal, awalnya itu nggak respon, awalnya itu nggak ini. Tapi kalau udah 9 kali mendengar, 9 kali melihat ya, 9 kali menyaksikan iklan itu biasanya kemudian sudah muncul tuh awareness-nya gitu. Makanya produsen biasanya kalau iklan ya nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, berkali-kali diulang-ulang terus sampai tanpa disadari oleh konsumen dia sudah mengenal produk itu. Ya, walaupun mungkin belum beli gitu loh, tapi dia sudah mempunyai sikap tertentu terhadap produk itu. Kenapa? Efek dari iklan yang dilakukan berulang-ulang itu tadi. Ya. Suasana hati dan informasi sikap ya. Jadi suasana hati juga berpengaruh ya. Kalau konsumen terekspos atas suatu iklan, kalau suasana hatinya lagi oke ya, mungkin akan lebih mudah menerima gitu ya. Oke, itu materi pengantar pada kesempatan kali ini tentang bagaimana pembentukan sikap konsumen terhadap suatu produk, bagaimana atribut-atribut produk itu berpengaruh ya terhadap proses pembentukan sikap konsumen dan seterusnya. Nah, ini menarik bagi para produsen tentu untuk mempelajari lebih jauh ya tentang preferensi konsumen, tentang gaya hidup, tentang apa-apa saja yang menjadi fokus, menjadi kebutuhan dari konsumen yang harus bisa diterjemahkan ke dalam sebuah atribut produk ya, sehingga akhirnya produk itu menjadi solusi. Harapannya begitu, produk itu menjadi solusi, produk itu mempunyai fungsi manfaat yang bisa memberikan solusi atas masalah dari customer-nya, bisa memberikan manfaat memenuhi kebutuhan customer-nya. Kalau itu saja nggak cukup, tentu ada atribut-atribut tambahan yang itu menjadi pelengkap, yang itu menjadi penguat, sehingga konsumen makin senang dengan produk itu. Sikap dia makin positif dengan produk itu. Ya, karena apa? Karena produsen secara hati-hati dan konsisten terus melakukan pengkajian, riset, inovasi terhadap sebuah produk sehingga produknya tetap relevan di mata konsumen. Ya, di mata pelanggan, produknya itu selalu bisa inilah ya memberikan solusi dengan perubahan-perubahan yang ada, dia bisa menyesuaikan diri. Kenapa? Karena selalu ada monitoring, selalu ada upaya untuk melakukan pembaruan, inovasi dan seterusnya ya. Oke, yaitu pengantar kita pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan sampaikan hal-hal yang perlu ditanyakan atau mungkin ada tanggapan, kita diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nanti diupdate semuanya ya di grup mengenai perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Ya, hal-hal yang sifatnya perlu didiskusikan akan kita diskusikan bersama ya.